Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal kimia SMA ya. Jadi soal akan saya bahas kali ini mengenai bagaimana cara kita mencari suatu isomer dari senyawa organik ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa juga kalian nyalakan juga notification-nya biar kalian tahu kami sudah upload video. Oke, sekarang saja ke contoh soalnya. Senyawa amina dengan rumus molekul C3H9N, ya, rumus molekulnya C3H9N, memiliki isomer sebanyak, ya ditanya itu adalah isomernya. Ya, jadi kalian harus tahu maksud dari isomer itu apa ya. Di isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda, gitu ya. Jadi kalau saya kasih contoh misalnya ya, kalau dia CH3, ya, terus CH2, terus CH3, ya kan? Dia kan seperti ini strukturnya, dia kan lurus gitu ya. Lurus. Oh ya, tambah satu lagi ya, karena ini nggak ada isomer jadinya ya. Saya tambah lagi satu misalnya ya, ini CH2, terus CH3 gitu ya. Nah, ini kan N-butana ya. Nah, tapi kalau misalkan ubah CH3-nya salah satu ke tengah-tengah, jadi misalnya seperti ini CH3, terus CH, terus ini CH3, terus ini CH3, maka ini adalah senyawanya berisomer sesama lain. Ya, ini jenis isomernya isomer rangka gitu ya. Jadi dia sama dia rumus molekulnya. Ya, gue kan hitung ini kan C-nya ada 4, itu C4 ya. Terus hanya kan hitungnya ini kan 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 berarti kan C4H10. Ya kan gue kan hitung di sini juga C4H10. Ya, C-nya ada 4, hanya 3 tambah 1 tambah 3 tambah 3 berarti hanya 10 gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan isomer ya. Jadi dia rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda gitu ya. Nah, sekarang ditanya itu adalah isomer dari rumus molekul ini C3H9N. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang kurang familiar dengan amina ya. Nah, di sini amina itu dia gugusnya itu adalah NH2 gitu ya. Nah, ini untuk yang di paling ujung NH2 ya, ini disebut dengan amina primer. Ya, jadi kalau saya tuliskan satu derajat itu ya, maksudnya itu satu derajat itu maksudnya amina primer. Ya, jadi dia NH2 berada di ujung gitu ya. Nah, kalau misalkan dia berada di tengah-tengah, misalnya seperti ini, NH, gini ya. Jadi kalau saya tuliskan ini R, ini NH2 berarti dia amina primer. Terus kalau misalnya dia ada R, NH terus ada R aksen, gitu ya. Berarti ini adalah 2, ya. Dia amina sekunder, ya. NH-nya berada di tengah-tengah. 2 gugus alkil gitu ya. Nah, kalau misalkan N-nya berada di mengikat semua gugus alkil, jadi seperti ini dia N, terus ini R, terus ini R, terus ini R, ya R-nya nggak harus sama semua ya. Jadi ini R aksen 2 kali gitu ya. Ini disebut dengan amina tersier, seperti itu ya. Dan ini semua berisomer gitu ya. Jadi kalau misalkan dia rumus molekulnya C3H9N, kemungkinan bisa ketiga-tiganya ada gitu ya. Nah, sekarang saya akan menghapus untuk yang gambar yang ini ya, gambar di bawah sini saya hapus. Nah, sekarang kita akan menggambar pertama kali itu adalah yang amina primernya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita menggambar amina primer, berarti kan paling ujung ada NH2 kan. Nah, sekarang di sini kan C-nya ada 3, berarti kita menggambarkan C sebanyak 3 yang lurus, kemudian NH2 paling ujung gitu ya. Jadi seperti ini dia, CH3, terus CH2, terus CH2, terus NH2. Gitu ya. Oke. Nah, ini bukan hitung ya. C-nya kan ada 3 ya. C-nya 3, terus H-nya ada sebanyak 9, N-nya sebanyak 1. Berarti sudah pas ya. Rumus molekulnya C3H9. Oke. Ini namanya 1 propil amina ya. Karena ini senyawa amina, ya terus CH3, CH2 kok kalian jadikan nama gugus fungsi itu propil ya namanya. Terus dia karena berada di ujung berarti 1. Depannya 1 propil amina gitu ya. Nah, sekarang ada nggak lagi selain ini, tapi yang amina primer gitu ya. Bisa ya, NH2-nya dia berada di tengah-tengah. NH2-nya berada di sebagai gugus fungsi di CH yang tengah-tengah ya. Jadi kalau seperti ini saya gambar CH3, terus CH, terus CH3, terus NH2-nya sini maksudnya NH2. Ya. Jadi bukan maksudnya tengah-tengah masuk ke dalam ya, tapi NH2-nya sebagai gugus fungsi gitu ya. Di sini namanya. Jadi kalian hitung lagi, C-nya ada sebanyak 3 ya. Terus H-nya sudah sebanyak 6, H-nya sudah sebanyak 9, terus N-nya sebanyak 1. Ya. Nah, ini nama senyawanya 2 propil amina.
Gitu ya. Kenapa dua profil amina? Karena aminanya NH2-nya berada di C yang nomor 2. Ya, dan ini CH3, CH3 ini itu adalah propan akan ubah juga nama bagus menjadi propil gitu ya. Dua profil amina. Nah, ada juga orang menuliskan ini namanya isopropil amina gitu ya. Saya tuliskan isopropil amina. Kenapa isopropil dia ya? Karena dia mengikat di C yang nomor 2. Biasanya dia ada nama-nama lainnya gitu ya. Jadi ada isopropil, terus ada isobutil gitu ya, dan sebagainya. Itu ada banyak nama lainnya gitu ya, tapi yang jelas kalian harus tahu bagaimana cara menentukan isomer. Jadi kalau kalian tidak tahu cara menamakannya tidak masalah ya. Kita kan sekarang mencari sebanyak isomernya gitu ya. Nah, ini kan sudah ada keduanya. Sekarang untuk yang sekunder sama tersier gimana? Pertama sekunder dulu ya. Dia NH tengah-tengah. Nah, kalau misalnya NH dia bisa di sini ya, bisa di tengah-tengah adanya. Saya tengah-tengah antara CH3 sama CH2. Jadi seperti ini dia, CH3, terus NH, terus CH2, terus CH3. Seperti ini ya adanya ya. Oke. Nah, ini namanya etil metil amina. Gitu ya. Kenapa dia etil metil amina? Dia satunya mengikat etil, satu lagi mengikat metil gitu. Etil metil amina. Ada juga orang menuliskan namanya menjadi seperti ini. N-metil etanamina gitu ya. Ya, N-metil itu maksudnya dia metilnya mengikat di N gitu ya. Jadi dia penomorannya nggak 1 atau 2 gitu ya. Jadi dia metilnya mengikat di N, terus di NH-nya ini dia mengikat ada etananya, makanya langsung digabung etanamina gitu ya. Nah, aku kan hitung ini juga sama kan C3H9N ya. Oke, kalau kalian kurang setuju atau kalian masih ragu-ragu mengenai struktur yang kalian buat, kalian hitung apakah sudah benar dia rumus molekulnya C3H9N gitu ya. Jadi kan hitung terlebih dahulu, kalian masih ragu gitu ya. Nah, sekarang untuk yang sekunder ada lagi nggak bisa ya, nggak ada lagi ya. Kalau misalkan NH-nya itu di sini, NH-nya itu di antara CH2 sama CH3 yang di bagian kanan ya, itu sama aja kan namanya gitu. Jadi dia nggak ada nama lain lagi, nggak ada struktur lain lagi untuk yang amina sekundernya. Nah, sekarang untuk amina tersiernya gimana? Ya, jadi ini kebetulan C-nya ada 3. Ya udah, berarti dia ikat di CH3, di CH3, CH3 gitu ya. Jadi dia seperti ini, CH3, terus N, terus CH3, terus CH3. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini namanya menjadi trimetil amina. Ya, karena dia ada metilnya sebanyak 3, maka trimetil amina. Ada juga orang menuliskan seperti ini, N, dimetil ya, metanamina. Ya. Jadi dia karena dia metilnya ada 2 gitu ya. NCH3 ini dianggap jadi satu, metana kan sama amina jadi metanamina, terus dia ada CH3-nya sebanyak 2, ya makanya dimetil, dan semua metilnya itu mengikat di N, makanya N, dimetil metanamina gitu namanya ya. Nah, ada nggak yang lain? Untuk yang amina tersier, nggak ada lagi ya, seperti ini aja ya strukturnya ya. Oke, berarti untuk isomer dari molekul ini itu ada sebanyak 4. Yaitu 1 yang ini, terus yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini, dan yang keempat yang ini. Ya, sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di komentar ya. Oh ya, kalian punya pertanyaan, misalnya ada PR, ada tugas yang kalian tidak terlalu mengerti, dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soal kalian ke email tertera di description. Terima kasih.